lagi di YouTube channel Bimbel Chief. Nah, pada pertemuan kemarin kita telah membahas mengenai hukum Faraday dan hukum Lenz. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai induktansi diri. Nah, baik, kita mulai. Jadi, apa sih itu induktansi diri? Nah, induktansi diri adalah induktansi yang ditimbulkan akibat adanya GGL di dalam sebuah kumparan. Nah, seperti ini contohnya. Ketika ada sumber tegangan di sebuah rangkaian yang dimana terdapat komponen di rangkaian tersebut ada induktor, saklar. Nah, ketika saklarnya itu dalam keadaan terputus, maka lampu yang ada di rangkaian itu tidak akan langsung padam, melainkan dia perlahan-lahan butuh waktu agar dia padam. Namun waktunya itu relatif cepat, tapi terasa perbedaannya. Yang biasanya kita lihat ketika saklarnya terputus dia akan langsung mati, sedangkan ketika ada komponen induktor dia akan butuh waktu untuk melakukan pemadaman penuh. Nah, jadi adapun persamaan dari induktor atau induktansi diri adalah L sama dengan N dikali flux dibagi I, yang dimana keterangannya boleh ditulis seperti ini. Keterangan L sama dengan induktansi diri, yang dimana satuannya adalah Henry. Nah, selanjutnya N itu banyak lilitan. Nah, selanjutnya ada flux. Di materi sebelumnya kita sudah bahas flux magnetik, yang dimana satuannya adalah Weber. Dan yang terakhir ada kuat arus. Kuat arus listrik, yang dimana satuannya adalah ampere. Baik, kita beralih ke induktansi pada solenoid dan toroida. Nah, pada bab sebelumnya kita telah membahas mengenai solenoida dan toroida. Jadi saya ingatkan, solenoida adalah kumparan yang panjang, mungkin bisa kita gambarkan seperti pegas, ya kan? Dan sedangkan toroida adalah sebuah solenoida yang dibentuk menjadi sebuah lingkaran. Nah, adapun persamaannya kita lihat, yaitu kita tulis dulu keterangan L adalah induktansi diri. Induktansi diri, ini mana satuannya masih sama, Henry. Nah, selanjutnya ada mu nol. Apa itu mu nol? Sama dengan permeabilitas ruang hampa. Permeabilitas ruang hampa, yang mana dia mempunyai ketetapan yaitu sebesar 4pi dikali 10 pangkat minus 7 Weber A pangkat minus 1 M minus 1, atau boleh saya tulis 4pi dikali 10 pangkat minus 7 Weber per A meter, atau luas dikali meter. Nah, seperti itu. Nah, terus ada N, yang dimana N itu adalah banyak lilitan. Nah, selanjutnya ada A. A-nya ini adalah luas penampang, yang dimana satuannya adalah meter persegi. Nah, selanjutnya ada L, yaitu panjang lilitan kumparan. Yang mana disatuannya di sini sama adalah meter. Jadi langsung saja kita latihan soal yang dimana terdapat sebuah kumparan dengan 1000 lilitan. Jadi diketahui di sini
N sebesar 1000. Nah, terjadi laju perubahan flux magnetik sebesar 0,05 Weber. Jadi flux magnetiknya boleh saya tulis 5 kali 10 pangkat minus 2 Weber. Nah, selanjutnya dialiri arus sebesar 2 ampere, berarti I-nya sebesar 2 ampere. Yang ditanyakan adalah induktansi dirinya, jadi L. Jadi boleh kita tulis L sama dengan N dikali flux dibagi dengan I. Yang dimana ini adalah 1000 dikali dengan 5 kali 10 pangkat minus 2 dibagi dengan 2 ampere. Jadi 1000 dikali 5 sama dengan 50. Ya kan, karena nolnya habis 2. Jadi sisa 5 kali 10. Terus 50-nya dibagi 2 sama dengan 25. Satuannya apa? Henry. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai induktansi silang. Apa itu induktansi silang? Induktansi silang adalah induktansi yang akibat adanya perubahan arus pada kumparan ke satu atau bisa disebut primer yang menyebabkan timbulnya gegel induksi pada kumparan yang kedua atau sekunder. Jadi gambar rangkaiannya seperti ini. Misal terdapat dua kumparan. Nah, ini kita boleh katakan kumparan satu, terus terdapat kumparan yang kedua. Saya namakan kumparan kedua. Nah, jika sebuah kumparan dengan jumlah lilitannya itu sebesar N1, ya, dialiri arus listrik I1 dan didekatkan dengan kumparan lain yang lilitannya sebesar N2, maka kumparan kedua akan mendapatkan induksi. Nah, induksi ini bisa disebutkan induktansi silang. Jadi dia terjadi yang nanti juga namanya gegel induksi. Nah, kita boleh tulis. Nah, terdapat persamaan, ya. Nah, jadi boleh saya tulis keterangan di sini di samping. E itu apa? Kemarin kita sudah tahu epsilon atau sama dengan gegel induksi. Gegel induksi, yang mana satunya adalah volt. Terus ada N, itu banyak lilitan. Terus ada flux magnetik. Yang dimana satuannya adalah Weber. Nah, terus ada T, yaitu perubahan waktu. Yang dimana satuannya adalah second. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai energi yang tersimpan dalam induktor. Nah, apa sih yang dimaksud? Jadi energi yang tersimpan itu di dalam magnet suatu induktor dapat ditentukan dengan menghitung energi pada induktor yang dialiri arus listrik. Jadi energi ini simbolnya W, kita tulis dulu keterangan. W sama dengan usaha atau energi, boleh. Energi, ya, terus dikali dengan 1/2 L. L itu apa? Induktansi diri. Yang dimana satuannya adalah Henry. Nah, terus ada I, itu adalah apa? Kuat arus listrik. Yang dimana satuannya adalah ampere. Nah, langsung saja ke contoh soal yang dimana sebuah solenoid memiliki induktansi diri sebesar 3 kali 10 pangkat minus 6 Henry. Jadi ditulis di sini diketahui lagi. L-nya sebesar 3 dikali 10 pangkat minus 6 Henry. Nah, terus jika solenoid tersebut terdapat arus sebesar 20 ampere. Jadi I-nya sebesar 20 ampere, maka berapakah energi yang tersimpan pada solenoid tersebut? Jadi yang ditanyakan adalah energinya, yaitu W. Nah, kita boleh
selesaikan menggunakan persamaan yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu W sama dengan 1/2 L dikali I kuadrat, yang dimana kita tulis saja langsung 1/2 L nya sebesar 3 kali 10 pangkat minus 6 dikali 20 kuadrat. Jadi boleh saya tulis lagi 1/2 3 kali 10 pangkat minus 6 ini merubah menjadi 4 kali 10 pangkat 2, ya kan, sama aja nilainya dengan 400 gitu. Nah, selanjutnya kita selesaikan yang di dalam kurung, dimana nanti hasilnya menjadi 6 kali 10 pangkat minus 4. Jangan lupa satuannya adalah joule. Itulah tadi pembahasan kita mengenai materi induktansi diri. Nah, kalau kalian bingung, boleh ajukan pertanyaan pada kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe pada YouTube channel Bimbel Chief. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya.